Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan membawakan materi dari mata kuliah Kimia Organik Sintesis. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Maria Gaudensiana Funan dengan NPM 52180004 dan dua teman saya Crescentia Siki dengan NPM 52180042 dan Agustina Lonika Auni dengan NPM 52180005. Baik, di sini judul materi kami adalah sintesis amina. Mungkin ada yang bertanya-tanya bagaimana cara membuat sintesis amina. Jadi, pada materi ini kami akan membahas beberapa poin, yaitu poin yang pertama adalah aminasi reduktif, dan poin yang kedua cara lain membuat amina, dan poin yang ketiga adalah sintesis monomer 1. Tetapi sebelum kita masuk pada poin-poin tersebut, mari kita lihat terlebih dahulu beberapa reaksi yang akan mengantar kita pada materi ini. Baik, langsung saja kita masuk pada reaksinya, di mana reaksi ini merupakan reaksi umum alkilasi pada amina. Untuk senyawa nomor 1A, yaitu amina sekunder, dilakukan diskoneksi pada daerah gugus fungsi yang didapatkan senyawa nomor 2, yaitu amina primer dengan suatu alkil halida. Pada reaksi ini dikatakan tidak berguna. Jadi, pada reaksi yang kedua, yaitu pada senyawa nomor 2, yaitu suatu amina primer direaksikan dengan suatu alkil halida, maka akan mendapatkan suatu amina sekunder. Kemudian, dari reaksi senyawa nomor 1 akan direaksikan lagi dengan suatu alkil halida, maka didapatkan senyawa nomor 3, yaitu amina tersier. Pada senyawa nomor 3 ini direaksikan lagi dengan alkil halida, yang dimana nukleofil ini akan menyerang metil dan menghasilkan suatu amina kuartener. Amina kuartener ini adalah suatu garam. Di sini dapat kita ketahui bahwa dalam reaksi ini terdapat banyak campuran. Maka dapat dikatakan bahwa reaksi alkilasi pada amina itu tidak berguna seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, di sini sudah terjawab dengan jelas bahwa mengapa reaksi ini dikatakan tidak berguna? Karena di dalam reaksi ini terdapat banyak campuran yang nantinya akan merugikan industri. Baik, yang berikut, reaksi alkilasi dapat digunakan jika produk yang dihasilkan kurang nukleofilik dibanding starting materialnya. Untuk reaksi yang dapat dibentuk pada produk ini, mari kita lihat pada reaksi Sweeter ion dan reaksi karena alasan sterik. Untuk reaksi Sweeter ion, di sini senyawa nomor 5 direaksikan dengan suatu amonia akan membentuk suatu glisin. Kemudian glisin ini akan berkesetimbangan membentuk Sweeter ion. Jadi, pada bagian karboksilatnya akan berbuatan negatif, dan bagian aminanya bermuatan positif. Kemudian, untuk reaksi karena alasan sterik, di sini terdapat reaksi antara
suatu alfa bromoketon sini dengan senyawa pada nomor 9 yang akan menghasilkan produk pada senyawa nomor 10. Reaksi ini sangat terbatas sehingga kita tidak bisa membuat amina primer, amina sekunder, dan amina tersier sesuai keinginan kita sendiri. Tetapi di sini sudah ada 2 cara yang akan kita gunakan untuk membuat amina, yaitu 1. Menggunakan suatu amida dan yang kedua menggunakan suatu imin. Untuk jalur amida, seperti yang sudah dijelaskan bahwa nitrogen pada amida itu tidak nukleofil karena ada resonansi antara nitrogen dengan oksigen. Double bond pada oksigen, ikatan ini akan berpindah ke O, maka lone pair pada nitrogen akan beresonansi untuk menstabilkan ini. Maka hasilnya adalah nitrogen akan kehilangan lone pair-nya. Kemudian pada senyawa nomor 11, yaitu asil halida atau asil klorida, di mana kita tahu bahwa klorida adalah suatu gugus pergi yang baik yang akan meninggalkan asil, dan asil sendiri akan menjadi suatu elektrofil yang kemudian direaksikan pada suatu amina, yaitu pada senyawa nomor 2. Dan amina ini akan menjadi nukleofil yang akhirnya akan bereaksi membentuk ikatan amida pada senyawa nomor 12. Pada amida ini dapat direduksi menjadi suatu amina. Jadi atom O-nya akan keluar lalu digantikan oleh hidrogen. Selanjutnya, untuk jalur imin, pada starting materialnya yaitu suatu keton atau suatu aldehid. Jadi keton ini direaksikan dengan suatu amina, maka reaksi ini akan membentuk suatu imin, yaitu pada senyawa 15. Imin ini adalah amina yang memiliki double bond berikatan rangkap dengan karbon. Kemudian amina akan direduksi menjadi suatu amina. Reaksi ini disebut aminasi reduksi. Dapat dilihat bahwa senyawa nomor 12, 13, 15, senyawa 12, 13, 15, dan 16 merupakan proses hidrolisis atau disebut juga FGI yang terkonversi gugus fungsi melalui reduksi katalitik. Baik, yang berikut adalah contoh FGI. Pada senyawa 17, yang dilakukan terlebih dahulu adalah FGI. Untuk bagian A adalah FGI dari suatu amida. Kemudian, untuk bagian B adalah FGI dari suatu imin. Kita lihat yang pertama yaitu FGI dari suatu amida. Di sini dari suatu amida bagian A dilakukan diskoneksi pada bagian yang dekat pada amina. Di sini. Di sebelah kiri akan didapatkan suatu amida. Jika amida ini di retrosintesis lagi, maka akan didapatkan regen-regen pada senyawa 19, yaitu asil klorida, dan senyawa nomor 20 yaitu suatu amina. Kemudian untuk bagian B yaitu FGI dari suatu imin.
FGI dari suatu imin dapat dibuat analisisnya dari amina dengan suatu keton atau aldehid. Jadi di sini perbedaan pada amida dan imin adalah pada starting materialnya. Jadi imin membutuhkan suatu karbonil dalam bentuk keton. Jadi untuk reaksi sintesisnya dimulai dari senyawa nomor 22, yaitu starting material amina dengan suatu keton yang kemudian akan direduksikan dengan suatu hidrida yang akan menghasilkan senyawa molekul target. Dari contoh yang telah dibuat dengan rute amida adalah amina siklik, yaitu pada senyawa 24 yang menempatkan gugus karbonil pada rantai samping pada senyawa 25. Memungkinkan kita untuk menggunakan piperidin pada senyawa 26. Jadi digunakan sintesis reduksi katalitik untuk memberikan senyawa 24 dalam 92% rendaman dari amida pada senyawa 25. Reaksi yang paling umum digunakan dalam sintesis amina itu ada beberapa poin. Poin yang pertama itu adalah aminasi reduktif. Ini adalah skema umum dari reaksi aminasi reduktif. Jadi, penambahan amina terhadap karbonil ini, penambahan amina ini terhadap karbonil ini akan menghasilkan senyawa imina, yaitu pada senyawa nomor 28 yang tidak stabil. Ini adalah senyawa yang tidak stabil. Imina ini kemudian mudah direduksi dengan regen natrium borohidrat. Di sini regen natrium borohidratnya yang akan terdekomposisi menghasilkan gas hidrogen dalam suasana asam. Kelemahan dari natrium borohidrat ini sangat tidak stabil pada keadaan asam, sehingga direaksikan dengan hidrida yang lain. Contohnya seperti natrium cyanoborohidrat untuk menghindari terbentuknya gas hidrogen. Selain itu, gugus cyano dan aseton mengurangi nukleofilisitas hidrida sehingga reaksi ini selektif mereduksi amina. Yang berikut di sini kita dapat membuat isolasi senyawa imina. Seperti senyawa pada nomor 32 ini, senyawa nomor 32 ini dengan senyawa 35. Nah, untuk senyawa nomor 35 ini adalah senyawa alifatik karena struktur senyawanya memiliki rantai terbuka. Ini. Nah, di sini dapat disintesis dengan regen NaBH4 sehingga NaBH4 ini sebagai agen pereduksinya. Jadi, setelah aminasi reduktif ini, kita bisa membuat amina primer. Nah, di bagian ini, bagian yang ini, jika kita ingin membuat imina tidak bisa dengan suatu amonia, maka regen yang digunakan untuk mensintesis amina primer ini adalah amonium asetat. Nah, di sini adalah amonium asetat. Jika kalau menggunakan amonia ini, di sini akan menghasilkan imina yang tidak stabil di sini. Tetapi jika menggunakan amonium asetat yang ini akan mendapatkan imina NH2 ini yang kemudian dapat secara selektif
direduksi dengan natrium sianoborohidrat. Ini natrium sianoborohidrat, sehingga dapat menjadi suatu amina yang kita inginkan, yaitu terdapat pada senyawa nomor 39. Yang berikut amina sekunder. Jadi pada amina sekunder ini dapat melalui pembentukan suatu imin di sini, di mana hanya beda pada regen harus tersubstitusi R. Jadi jika kita ingin lihat regennya, maka kita dapat lihatnya melalui kanan ke kiri, dari sini ke sini, di mana kita akan mendapatkan proses sintesis R2NH2 tambah R1CHO, sehingga dapat mendapatkan suatu amina R2NH2, dan yang tersubstitusi paling satu alkil adalah R1CHO. Ketika suatu alkil dapat kita reaksikan dengan suatu aldehid atau keton, maka akan menghasilkan suatu amina sekunder. Yang berikut kita masuk pada amina tersier. Pada reaksi ini, piperidin ini, atau pada senyawa nomor 42 ini, bereaksi dengan aldehid untuk membentuk suatu enamin ini, di mana ini disebut dengan alkin dan N ini disebut dengan anin. Enamin ini kemudian berada dalam kesetimbangan dengan bentuk ion, yaitu iminium. Di sini iminium, ini, di mana C double bond N disebut dengan imin. Ini C double bond N disebut dengan imin, dan ion positifnya ini disebut dengan iminium. Reduksi terhadap iminium ini dapat menghasilkan amina tersier dengan regen pereduksi yang sama, yaitu turunan dari natrium sianoborohidrat di sini, sehingga dapat menghasilkan senyawa pada 46. Kita dapat masuk pada senyawa nomor 47. Di sini pada senyawa nomor 47 ini di FGI pada ikatan N dan C, di mana awalnya hanya ikatan tunggal, kemudian di FGI menjadi suatu ikatan rangkap, lalu didiskoneksi pada bagian imin ini, yaitu pada bagian ikatan rangkap C double bond N, sehingga menghasilkan suatu amina dan suatu aldehida. Ini di sini. Kemudian untuk senyawa nomor 49 ini, sebelum didiskoneksi juga dapat di FGI terlebih dahulu, sehingga FGI-nya ini untuk menambah ikatan rangkap antara C dengan N. Kemudian didiskoneksi pada ikatan rangkap C dan N, C double bond N ini, sehingga dapat menghasilkan amina dan aldehid ini. Poin yang kedua itu cara lain membuat amina. Yang pertama itu amina primer oleh alkilasi dengan alkil halida. Di sini alkilasi dengan alkil halida ini dilakukan dengan FGI, kemudian didiskoneksi menjadi azida. Jadi azida, sehingga dapat menghasilkan CN ini.
Reaksi ini sangat efektif karena ion azida sangat reaktif bahkan pada senyawa dengan halangan sterik yang besar. Akan tetapi, senyawa azida ini juga beracun dan mudah meledak. Sehingga untuk dapat mengurangi ini, biasanya reaksi ini digunakan dalam larutan air. Yang berikut contoh pada senyawa 55 ini. Pada senyawa 55 ini direaksikan dengan suatu azida, maka hasilnya akan mendapatkan senyawa pada 56 ini. Dan ketika direduksi dengan NaBH4 ini, maka N3 ini akan menjadi suatu amina. Yang berikut cara lain lagi untuk membuat amina ini dapat melalui cyanida. Jadi untuk senyawa nomor 58 ini dilakukan FGI atau dapat kita reduksi. Yang pertama yaitu dari suatu cyanida CN ini dapat diperoleh dari suatu alkil halida dengan suatu CN di mana CN ini adalah suatu nukleofil yang kuat. Nukleofilnya ini bukan pada nitrogen yang ini, tetapi pada karbonilnya. Selanjutnya, bisa juga memakai azida dan bisa juga memakai cyanida. Jadi, cyanida ini sebagai nukleofilnya dapat diikuti dengan reaksi reduksi menggunakan hidrogenasis. Nah, di sini ada cyanida yang dihidrogenasi dengan katalis renin nikel. Baik, yang berikut adalah menggabungkan karbon tersier dengan nitrogen atau yang biasa dikenal dengan reaksi Ritter, di mana reaksi antara karbon tersier dengan nitrogen. Baik, sebelumnya reaksi Ritter adalah reaksi kimia yang transformasi suatu nitril menjadi N-alkilamida menggunakan berbagai elektrofilik alkilasi reagen. Baik, reaksi ini melibatkan reaksi SN1 di mana terbutil alkohol yang ini dalam larutan asam akan menjadi karbokation. Ini adalah karbokation. Dapat diserang oleh gugus nitril yang merupakan suatu nukleofil yang lemah. Di sini gugus nitril terdapat pasangan elektron bebas yang menyerang karbokation. Dan selanjutnya adisi oleh molekul air sehingga berbentuk amida. Bentuk amida di sini dan di sini. Hidrolisis terhadap amida menghasilkan amina yang diinginkan. Tergantung hidrolisis dengan senyawa apa saja. Misalnya dalam hal ini kalau dengan litium aluminium hidrida kita akan mendapatkan amina. Atau kita juga bisa menghidrolisis amida menjadi amina. Baik, yang berikut adalah sintesis monomer 1. Sintesis monomer 1 banyak terdapat di alam. Baik,
Di sini monomorin ini adalah monomorin pada senyawa 71. Ini adalah senyawa feromen dari spesies semut. Perlu kita ketahui bahwa kita tentu pernah digigit semut. Kita tentu pernah digigit semut. Kadang cukup membuat kita kaget. Semut merupakan salah satu serangga yang umumnya berkomunikasi dengan senyawa kimia yang secara umum disebut feromon. Jadi pada serangga mereka mensekresikan senyawa kimia untuk berkomunikasi dengan teman-temannya, khususnya untuk semut api. Feromonnya adalah senyawa monomorin yang mengandung gugus amina tersier. Ini adalah gugus amina tersier. Baik, dari gambar ini kita dapat melakukan retrosintesis. Lakukan retrosintesis di sini dari monomorin. Secara umum kita bisa mendapatkan monomorin dari poliketon. Tetapi di sini antara 3 keton ini tidak akan saling bereaksi. Maka kita rubah satu keton menjadi suatu alkil yang tersubstitusi nitro pada senyawa 73. Di sini senyawa 73, jika kita melakukan retrosintesis lagi, maka mendapatkan starting material berupa senyawa 74 dan senyawa 75. Untuk membuat senyawa 75, alkil yang tersubstitusi nitro bisa melalui jalur A dan jalur B. Sama saja, intinya ada nukleofil dan elektrofil. Nah, yang berikut senyawa 74 atau bisa kita buat dari senyawa 76. Di sini reaksi memasukkan gugus nitro terpusat di bagian sini, di bagian senyawa 76. Jadi di bagian ini lebih kurang reaktif di sini, dan di sini. Maka kita reaksikan senyawa 76 ini dengan senyawa 75 dengan katalis senyawa 77. Senyawa 77 maka akan menghasilkan senyawa 78 di mana nitronya sudah masuk. Baik, kita akan masuk pada reaksi maju atau reaksi sintetik dari monomorin. Jadi, kita sudah dapat starting material dari senyawa 76 dengan mereaksikan dengan senyawa 75 menghasilkan senyawa 78. Di mana nitro sudah masuk. Jadi kita melakukan reduksi senyawa yang ada nitronya di senyawa 78. Ketika kita melakukan reduksi dengan bantuan katalis, PD dan karbon akan menghasilkan suatu amina di bagian sini, menghasilkan suatu amina dan akan melakukan reaksi
siklisasi, melakukan reaksi siklisasi di bagian sini. Amina akan membentuk suatu imin, namun imin di sini akan terbentuk imin dengan kadar siklik karena karbonil dekat dengan amina. Maka hasil akhirnya membentuk senyawa 81 dengan membentuk suatu siklik. Baik, di sini kita bisa lihat masih tersisa suatu asetal. Suatu asetal itu bisa dirubah menjadi suatu keton dengan melalui reaksi hidrolisis pada senyawa 81. Dengan menambahkan sedikit asam, maka akan mendapatkan senyawa 82. Di mana ada ketonnya di sini. Ketika karbonil bertemu dengan suatu amina seperti di atas akan membentuk suatu imin, tetapi di sini akan membentuk suatu enamina. Di sini ada ikatan rangkap di sini. Untuk memutuskan ikatan rangkap ini, bagaimana caranya? Baik, caranya reduksi menggunakan suatu hidrida dan hasil akhirnya adalah molekul target kita, yaitu suatu monomorin. Oke, baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dalam presentasi kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.